Halo peserta didik semuanya, bertemu lagi dengan saya, Mr. Donald Manalu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kehidupan masa kini yang merupakan akibat dari perubahan di masa lampau. Seperti yang kamu tahu, bahwa sejarah itu memiliki arti yang sangat luas. Karena sejarah itu adalah pengalaman umat manusia yang terjadi pada masa lampau. Di mana bahwa objek sejarah itu adalah manusia. Jadi, jika tidak ada manusia, tidak akan ada sejarah. Itulah pentingnya sejarah dalam kehidupan masa sekarang. Seperti yang kamu tahu juga, ada 3 dimensi waktu yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu masa lampau, masa saat ini, maupun masa yang akan datang. Karena masa saat ini, kita hidup untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Sehingga kita tentu memilih yang terbaik yang kita siapkan untuk masa depan kita. Sedangkan masa sekarang itu adalah akibat yang terjadi pada masa lampau. Saya kasih contoh satu di sini adalah peristiwa reformasi pada tahun 1998. Jika tidak ada peristiwa 1998, mungkin kebebasan pers, kebebasan berpendapat tidak akan kamu alami seperti saat ini, bukan? Jadi, itu adalah pengaruh dari masa lampau hingga saat ini. Sedangkan saat ini kita mempersiapkan masa yang akan datang. Jadi supaya kamu mengetahui lebih lanjut tentang materi ini, silahkan kamu simak penjelasan video berikut ini. Pembahasan kita adalah kehidupan masa kini sebagai akibat dari perubahan di masa lampau. Sebagai contoh di sini adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana kita tahu peristiwa proklamasi itu membawa banyak perubahan bagi bangsa Indonesia. Sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya bahwa bangsa Indonesia dari sebelumnya yang merupakan bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Artinya mereka berdiri di kaki sendiri. Itu adalah peristiwa yang membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan kolonial. Sekarang kita lihat peristiwa pada masa lampau untuk kehidupan masa kini. Dalam kehidupan setiap manusia, tentu baik itu individu maupun makhluk sosial, baik itu berkelompok, memiliki yang namanya masa lampau yang tidak dapat dihapus oleh waktu. Kejadian-kejadian tersebut tidak selamanya hadir sebagai sebuah kepahitan ataupun kebahagiaan. Namun demikian, masa lampau juga menjadi motivasi sekaligus menjadi sebuah pelajaran yang berharga dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi artinya, disinilah peran daripada sejarah, bahwa sejarah itu sangat bermanfaat dalam masa kini, sebagai nanti persiapan kita juga untuk masa depan. Mungkin kalian pernah mempelajari pelajaran sejarah seperti pelajaran yang kita pelajari saat ini. Namun, apakah kalian tahu kejadian masa lampau itu masuk dalam bagian sebuah sejarah? Artinya, setiap saat, setiap menit itu bakal terjadi sebuah peristiwa sejarah, karena sejarah adalah peristiwa masa lampau. Sejarah sebagai peristiwa. Apa yang dimaksud dengan sejarah sebagai peristiwa, Sir? Oke, jadi sejarah sebagai peristiwa itu merupakan realitas yang sekali terjadi dan tidak bisa terulang kembali. Jadi dia benar-benar terjadi juga. Bisa jadi ada peristiwa yang berulang seperti peristiwa itu, tetapi tetap akan berbeda melihat konteks ruang dan waktunya. Inilah yang saya katakan, pengulangan dalam sejarah itu bisa saja terjadi, tetapi konsep ruang, waktu, bahkan pelakunya bisa saja berbeda. Sebagai contoh di sini diberikan adalah peristiwa Revolusi Prancis pada tahun 1789. Peristiwa ini merupakan momen yang menentukan berdirinya Republik Prancis seperti yang kita kenal sekarang, yang berdasarkan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Jadi
Revolusi Prancis ini membawa banyak perubahan untuk Prancis masa kini. Itu adalah contoh sejarah sebagai peristiwa. Namun, dalam sejarah sebagai peristiwa itu, tidak semua kejadian di masa lampau dapat dikategorikan sebagai sejarah. Ingat, pada pertemuan sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa tidak semua peristiwa sejarah itu dikatakan atau dipelajari dalam sejarah. Karena ada 3 kategori yang harus dipenuhi sehingga sebuah peristiwa itu masuk sebagai sejarah. Jadi perhatikan, ada 3 syarat untuk memenuhi peristiwa itu dipelajari atau penting dalam sejarah. Yang pertama, unik. Unik di sini adalah suatu peristiwa itu memiliki kekhasan, ciri khas tersendiri yang tidak terdapat pada peristiwa lain. Itulah yang paling utama. Yang kedua itu adalah berpengaruh besar. Suatu peristiwa itu mempunyai pengaruh besar terhadap jalan hidup atau kelompok, baik itu nasional bahkan dunia ataupun global. Artinya, peristiwa itu berpengaruh terhadap banyak orang. Yang ketiga adalah bermakna. Bermakna di sini artinya adalah suatu peristiwa mempunyai nilai dan manfaat bagi kehidupan kelompok di masa selanjutnya, baik kini maupun masa yang akan datang. Jadi itu adalah 3 syarat peristiwa yang harus dipenuhi oleh peristiwa sehingga dapat dikatakan sebagai sejarah peristiwa. Contoh sejarah sebagai peristiwa. Di sini saya ambil contohnya adalah salah satu peristiwa penting di negara kita, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Mungkin kamu sudah tahu apa itu peristiwa Rengas Dengklok. Jadi peristiwa ini adalah di mana ketika Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda ataupun diamankan sebelum proklamasi kemerdekaan. Para pemuda di sini ingin menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh-pengaruh pemerintahan Jepang maupun golongan-golongan tua, sehingga nanti bisa fokus untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan salah satu peristiwa yang nyata, yang real, karena merupakan kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi itu adalah syarat suatu peristiwa itu dapat dikatakan sebagai sejarah, yaitu benar-benar terjadi. Jadi masih banyak contoh yang bisa kamu gambarkan di mana peristiwa itu adalah benar-benar terjadi. Sekarang kita lihat kehidupan manusia masa kini yang merupakan akibat dari perubahan di masa lampau. Perubahan masa lalu itu mempengaruhi masa yang akan datang. Inilah dimensi waktu yang sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa dalam sejarah itu ada 3 dimensi waktu. Yang pertama itu adalah masa lampau. Yang kedua adalah masa yang sekarang, dan yang ketiga itu adalah masa yang akan datang. Peristiwa sejarah yang terjadi adalah sebuah perubahan dalam kehidupan manusia. Sejarah itu mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu. Makanya dari awal saya sampaikan pentingnya waktu dalam mempelajari sejarah. Karena jika tidak ada waktu, tidak ada batasan dalam mempelajari sejarah tersebut. Perubahan yang terjadi pada masa lampau itu mempengaruhi kehidupan masa kini. Perubahan tersebut bisa meliputi berbagai aspek kehidupan manusia seperti misalnya bidang sosial, bidang politik, ekonomi, budaya, dan yang lain-lain. Masa lalu juga merupakan masa yang telah dilalui oleh suatu masyarakat, selalu berkaitan dengan konsep-konsep dasar berupa waktu dan ruang. Artinya, kejadian yang telah terjadi di masa lampau tentu memiliki juga yang namanya konsep waktu dan ruang, yaitu tempat dan menunjukkan waktu kejadian peristiwa tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana perubahan masa lalu itu mempengaruhi masa yang sekarang ini. Di sini bisa kita lihat ungkapan bahwa sejarah harus dapat memecahkan persoalan masa kini. Garis bawahi perkataan itu di mana sejarah harus memecahkan persoalan masa kini.
menjadi semakin jelas jika kita melihat situasi pada masa kini. Misalnya bencana banjir di beberapa kota di Indonesia. Apakah peristiwa itu berdiri sendiri terlepas dari apa yang terjadi di masa lampau? Atau memiliki kaitan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat? Mungkin saja ada sebuah wilayah yang dahulu bebas banjir tetapi masa kini menjadi wilayah yang sangat rawan banjir dan menjadi langganan banjir tentunya. Sehubungan dengan hal tersebut, kita dapat menelusuri perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Perubahan yang terjadi pada masa lalu memberikan pengaruh pada kehidupan masa kini. Misalnya, banjir tersebut disebabkan oleh akibat banyaknya penebangan pohon secara ilegal, sehingga tidak ada yang menampung persediaan air tersebut di dalam hutan. Misalnya lagi, di sini adalah bagaimana manusia itu belajar dari masa lampau. Seperti istilah yang mengatakan tidak jatuh ke lubang yang sama. Artinya, manusia bisa belajar dari sejarah ataupun pengalamannya. Di sini kita bisa melihat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Oswald Spengler, di mana beliau ini menyampaikan tentang filsafat sejarah. Spengler menyelidiki kebudayaan Barat dan setelah membandingkan kebudayaan Barat dengan kebudayaan yang sudah tenggelam terlebih dahulu. Spengler menyelidiki kebudayaan Barat setelah membandingkan kebudayaannya. Disinilah dia menerbitkan buku yang berjudul The Decline of the West, yaitu matinya kebudayaan Barat. Kebudayaan menurut Spengler adalah di sini ada 3. Jadi Spengler menyimpulkan bahwa kebudayaan itu dapat disimpulkan menjadi 3. Yang pertama adalah lahir, tumbuh, dan runtuh. Apa artinya, Sir? Jadi Spengler menyampaikan bahwa sebuah kebudayaan pasti mengalami yang namanya kelahiran kebudayaan. Lalu kebudayaan tersebut menjadi besar dan berkembang. Inilah yang disebut dengan tumbuh hingga mencapai puncak kejayaan. Lalu akhir dari segalanya adalah kebudayaan tersebut runtuh ataupun mati. Itulah kebudayaan yang digambarkan oleh Spengler. Tentu hal ini menjadi kenyataan mengingat banyaknya kebudayaan yang sudah lahir, tumbuh, dan runtuh. Seperti di sini bisa saya katakan misalnya adalah kebudayaan Romawi, kebudayaan Yunani, Mesopotamia, dan masih banyak lagi. Jadi hasil penelitian Spengler ini, kebudayaan itu merupakan makhluk organis alamiah yang timbul, tumbuh, mekar, dan menua sehingga tertimpa kehancuran. Inilah yang saya sampaikan tadi. Jadi kebudayaan itu timbul, tumbuh, mekar, dan menua sehingga hancur. Spengler mengemukakan suatu konsepsi yang berbeda tentang gerak sejarah dan interpretasi khusus tentang pertumbuhan dan kehancuran kebudayaan. Disinilah tentu akan mengalami ketika suatu kebudayaan hancur ketika suatu kebudayaan hancur akan terjadi yang namanya suatu perubahan dalam tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Ini tentu bisa kita rasakan juga di Indonesia ketika kebudayaan Hindu-Buddha semakin pudar dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Itulah dia tadi bagaimana kita sudah mendengarkan materi tentang kehidupan manusia merupakan akibat daripada perubahan di masa lampau. Kita sudah mendengarkan bagaimana konsep waktu itu sangat penting dalam sejarah, baik itu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi, semoga materi tentang sejarah ini menambah khazanah ilmu pengetahuan kamu. Jadi, sekianlah yang dapat Sir Donald sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.